perpisahan, atau persatuan. Hari ke-6 telah tiba. Langit senja berwarna merah keemasan, seperti mengiringi detik-detik terakhir waktu yang tersisa. Di bawah pohon sakura tua yang mulai berbaring, Liang Feng dan Xiaoyan berdiri menghadap. Jarak hanya beberapa langkah memisahkan mereka. Tapi rasanya seperti jurang tanpa dasar. Waktuku hampir habis. Bisik Xiaoyan pelan. Suaranya lembut, tapi penuh kesedihan. Aku harus membuat pilihan. Melupakanmu dan pergi ke akhirat. Atau tetap menunggu dan hilang selamanya. Liang Feng menatap ke dalam. Tangannya gemetar. Tapi ia tetap berusaha tenang. Dan aku juga punya pilihan, katanya. Masuk ke dunia roh. Dan tinggal bersamamu selamanya. Aku siap melepaskan dunia ini. Demi kau. Xiaoyan menunduk. Air mata jatuh satu persatu dari sudut matanya. Kau tidak tahu betapa berharganya itu di sana? Tapi aku takut jika kau masuk ke sana, jiwa manusiamu tidak akan kuat bertahan lama. Kau bisa hilang. Bahkan lebih cepat dari diriku. Liang Feng maju sebentar, lalu menjulurkan tangannya. Jika itu risikonya, maka aku terima. Karena cinta kita bukan hanya tentang waktu. Bukan hanya tentang hidup atau mati, tapi tentang janji yang tidak akan pernah dilupakan. Xiaoyan menggenggam ujung jari Liang Feng, sentuhan yang rapuh, tapi penuh makna. Aku sayang, sampai akhir waktu, bisiknya. Liang Feng tersenyum, dan aku akan menemuimu. Sampai akhir waktu juga. Malam itu, Liang Feng berangkat sendirian, menuju hutan bayangan. Langkahnya mantap, meskipun hatinya dipenuhi kerinduan dan keraguan. Ia membawa surat-surat itu sebagai panduan, sebagai kenangan, sebagai alasan ia terus berjalan. Akhirnya, ia sampai. Sebuah gerbang besar dari kabut dan cahaya muncul di tengah hutan yang sunyi. Gerbang mimpi. Ia menoleh sekali lagi ke belakang. Seolah-olah ingin melihat dunia ini untuk yang terakhir kalinya. Lalu, ia melangkah masuk. Jangan putar lagi. Pagi itu, kabut masih membuat desa kecil. Burung-burung berkicau pelan di atas cabang-cabang pohon, tapi halaman rumah Liang Feng sunyi. Rumah itu kosong. Meja kerja rapi, tinta kering, surat-surat telah menghilang. Liang Feng tidak pernah terlihat lagi sejak malam ia pergi ke hutan bayangan. Beberapa hari berlalu. Nenek Mei menemukan sebuah surat di ambang pintu rumah Liang Feng tanpa amplop. Hanya secari kertas dengan tulisan tinta merah pudar. Aku telah menemukan penjelasannya. Aku pergi untuk mencintainya selamanya. Jangan cari aku. Warga desa mulai percaya bahwa Liang Feng telah pergi entah kemana. Tapi Nenek Mei memandangi surat itu lama, lalu tersenyum kecil. Mungkin mereka akhirnya bersatu. Musim semi datang lebih cepat tahun itu. Pohon sakura tua yang sempat layu mulai mekar lagi, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Bunga-bunganya berguguran setiap hari, seolah-olah membawa pesan dari dunia lain. Dan suatu pagi, angin bertiup pelan, membawa satu helai bunga sakura melayang masuk melalui celah jendela rumah kosong itu. Di atas meja kerja, di antara bayangan cahaya matahari pagi, sebuah surat baru telah muncul. Tanpa pengirim, tanpa tanggal, hanya satu kalimat. Kami menunggu kalian di sisi lain. Di bawah pohon sakura yang tidak pernah berbaring, Nenek Mei membaca, lalu menutup matanya sejenak. Ia bisa merasakan sesuatu yang hangat di udara. Cinta yang tidak pernah mati. Kenangan yang tidak pernah hilang. Dan janji yang akhirnya selesai. Di bawah pohon sakura tua, dua bayangan berdiri berdampingan. Angin membawa bunga yang tak pernah berhenti gugur. Mereka saling berpegangan tangan, seperti dulu, seperti selamanya. Kami menunggumu. Di sisi lain waktu, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.